Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komang Arinaj Saputra dengan NIM 21110210018. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari statistika inferensial yaitu bab 2 hipotesis. Baik, adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama itu pengertian hipotesis, jenis-jenis hipotesis, dan pengujian hipotesis. Yang pertama kita akan bahas tentang materi pengertian hipotesis. Jadi, hipotesis merupakan simpulan dari jawaban sementara yang kebenarannya harus dibuktikan atau diuji dengan data empiris di lapangan. Jika suatu hipotesis tidak terbukti dengan data empiris di lapangan, bukanlah berarti bahwa suatu penelitian telah gagal. Namun, yang terjadi adalah hipotesis gagal dibuktikan di lokasi tempat penelitian. Artinya bahwa temuan-temuan penelitian tersebut dan kerangka berpikir yang mendasari hipotesis tersebut tidak dapat berlaku di lokasi tempat penelitian yang telah dilakukan. Baik, kita lanjutkan kepada jenis-jenis hipotesis. Jadi, jenis-jenis hipotesis ini secara umum memiliki dua sifat, yakni hipotesis tentang perbedaan dan hipotesis tentang korelasi atau hubungan. Berikut saya sajikan tentang jenis-jenis hipotesis menurut sifat, bentuk, dan arahnya. Hipotesis tentang perbedaan komparasi. Hipotesis 0 atau HO. Jadi saya berikan langsung secara contohnya ya. Hipotesis 0 HO. Bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan prestasi belajar IPA antara kelompok siswa dengan yang diajar metode ceramah dan diajar dengan metode penugasan. Jadi jelas ya di sana. Lalu hipotesis alternatif HA atau H1. Hipotesis alternatif berarah. Saya berikan contohnya bahwa ada perbedaan yang signifikan prestasi belajar IPA antara kelompok siswa yang diajar dengan metode ceramah dan yang diajar dengan menggunakan metode penugasan. Dan yang diajar dengan metode penugasan lebih baik daripada yang diajar dengan metode ceramah. Dalam hipotesis ini, ada ketegasan bahwa kelompok yang diajar dengan metode penugasan yang lebih baik daripada kelompok yang diajar dengan metode ceramah. Jadi, dalam hipotesis ini, ada kejelasan arah perbedaan yang terjadi. Dengan kata lain, hipotesis ini bersifat memihak kepada salah satu kelompok, yaitu kelompok yang diajar dengan metode penugasan lebih baik daripada kelompok yang diajar dengan metode ceramah. Lalu ada hipotesis alternatif tak berarah. Saya berikan contohnya bahwa terdapat perbedaan yang signifikan prestasi belajar IPA antara kelompok siswa yang diajar dengan metode ceramah dan yang diajar dengan metode penugasan. Dalam hipotesis ini tidak ada ketegasan bahwa kelompok mana yang lebih baik dan kelompok mana yang lebih jelek. Jadi tidak jelas arah dari perbedaan yang terjadi. Dengan kata lain, hipotesis ini tidak bersifat memihak kepada salah satu kelompok. Lalu ada di sana tertulis hipotesis tentang korelasi atau hubungan asosiatif dan sebab akibat. Itu saya jelaskan ada 4, yaitu hipotesis 0 atau berarah. Jadi contohnya bahwa tidak terdapat korelasi positif yang signifikan antara disiplin belajar dan prestasi belajar IPA pada siswa. Lalu yang kedua ada hipotesis 0 tak berarah. Contohnya adalah bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan disiplin belajar dengan prestasi belajar IPA pada siswa SD Laboratorium Undiksa. Lalu contoh keduanya itu bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara motivasi belajar dan prestasi belajar IPA pada siswa SD Laboratorium Undiksa. Ada hipotesis ketiga, yaitu hipotesis alternatif berarah. Jadi contohnya itu adalah bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan disiplin belajar dengan prestasi belajar IPA pada siswa SD Laboratorium Undiksa.
Lalu yang terakhir itu ada hipotesis alternatif tak berarah. Jadi contohnya ada bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara disiplin belajar dan prestasi belajar IPA pada siswa SD Laboratorium Uniksa. Baik, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu adalah pengujian hipotesis. Dalam pengujian hipotesis, biasa menggunakan taraf kekeliruan. Besaran Besaran taraf signifikan yang digunakan seorang atau peneliti bergantung pada beberapa besar keberanian seseorang mengambil risiko atas simpulan atau tesis yang diambilnya. Nah, hal ini sangat bergantung pada besar kecilnya dampak atau risiko yang terjadi atas simpulan tersebut. Agar tidak bingung, saya berikan contohnya sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh dari seorang peneliti berani mengambil risiko salah. Jadi taraf signifikannya itu adalah 5% untuk menguji hipotesis tentang korelasi disiplin belajar dengan prestasi belajar IPA pada siswa. Namun demikian, seseorang tidak berani mengambil risiko salah taraf signifikan itu selama 5%. Sebanyak 5% untuk menguji hipotesis tentang keterampilan menginjeksi pasien sakit di kalangan siswa perawat kesehatan. Ini berarti bahwa seorang siswa perawat tidak berani dilepaskan atau diluluskan jika dalam keterampilan menginjeksi pasien harus menguasai 95%. Karena dalam 100 kali menginjeksi pasien masih salah sebanyak 5 kali dan ini akan membawa risiko yang tinggi bagi pasiennya. Nah, adapun contoh yang lainnya adalah dalam ilmu sosial atau ilmu pendidikan. Biasanya peneliti menggunakan taraf signifikan 1% atau 5%. Sedangkan dalam ilmu-ilmu yang berkaitan dengan jiwa atau nyawa manusia menggunakan taraf signifikan yang sekecil-kecilnya dan bahkan sedapat mungkin tidak terjadi kekeliruan. Untuk pengujian hipotesis dikenal adanya dua tipe kekeliruan. Kedua kekeliruan tersebut akan saya bagikan sebagai berikut. Seperti ini untuk pengujian hipotesis. Dikenal adanya dua tipe, yaitu bisa dilihat pada layar. Dalam materi di atas dapat dijelaskan bahwa ada dua tipe kekeliruan atau kesalahan, yaitu kekeliruan tipe 1 yang diberi simbol alfa atau seperti A tersebut, dan kekeliruan tipe 2 yang diberi simbol beta atau bisa dilihat seperti huruf B. Kekeliruan tipe A ini mengandung makna bahwa seorang peneliti telah melakukan kesalahan karena menolak hipotesis yang sesungguhnya benar. Misalnya, seorang peneliti melakukan penelitian terhadap responden siswa dengan mengajukan hipotesisnya berbunyi bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan motivasi berprestasi dengan prestasi belajar. Nah, hipotesis tersebut mengandung makna bahwa siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi cenderung memiliki prestasi belajar yang tinggi. Dan sebaliknya, siswa yang memiliki motivasi berprestasi rendah maka cenderung memiliki prestasi yang rendah juga. Jika dalam penelitian tersebut diambil 100 orang responden siswa, maka akan dapat diduga ada 5 orang responden yang memiliki motivasi berprestasi belajar tinggi, namun mereka mencapai prestasi rendah. Ini berarti bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi ini cenderung mencapai prestasi belajar tinggi. Itu adalah salah. Karena kenyataannya ada 5 orang siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi justru mencapai prestasi belajar yang rendah. Dan hal ini tidak sesuai dengan hipotesis dan dugaan yang diajukan pada penelitian tersebut. Nah, adapun kekeliruan tipe B ini yaitu menerima hipotesis yang salah. Berarti bahwa peneliti telah melakukan kekeliruan dengan menerima hipotesis yang sebenarnya salah. Kekeliruan tipe 2 ini tidak lazim digunakan dalam penelitian pendidikan dan bisa digunakan adalah kekeliruan tipe 1 yang biasa taraf signifikannya A. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya tentang hipotesis.
Semoga bermanfaat untuk materi pada kali ini. Salam sehat semuanya. Om Santi 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 Om. Terima kasih.